Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadatul Ansha Putri, kelas 1 MRK 1 dengan NIM 22413200094, jurusan Teknik Sipil, Prodi D4 Manajemen Rekayasa Konstruksi Polinema. Di sini saya akan membuat video tutorial denah sederhana di AutoCAD untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi BIM 1 yang diajarkan oleh Bu Anisah Nur Fajarwati STMSC. Ya, di sini sudah saya tampilkan contoh gambar denah yang telah diberikan oleh Ibu Anisah, sehingga setelah ini saya akan menggambar ulang denah ini sesuai dengan ukuran dan ketentuan yang ada. Kemudian selanjutnya langsung saja kita buka aplikasi AutoCAD. Di sini saya menggunakan AutoCAD 2021. Jadi ini tampilan awalnya ya. Kemudian untuk memulai gambar, kita bisa klik Start Drawing. Ini merupakan bidang gambarnya ya. Sebelum memulai penggambaran, kita atur dulu dengan klik UN atau Units, Enter. Kita gunakan desimal. Presisinya saya menggunakan satuan saja, tidak ada 0 di belakang koma. Kemudian untuk satuannya milimeter, klik OK. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan kita membuat layer. Tujuannya itu untuk mengatur atau membedakan tebal garis dan jenis garis pada tiap garis yang ada, seperti pada dinding, kolom, dan kusen. Kita klik Layer Properties dan akan muncul seperti ini. Kita masukkan yang pertama ada as. Untuk tebal garisnya 0,00. Oke. Kemudian ada arsir button. Di sini kita bisa merubah warna, tipe garis, dan tebal garis. Di sini saya gunakan warna dengan tebal garis 0,05. Ada potongan. Di sini saya menggunakan warna kuning. Tebal garis 0,35 dan tipe garisnya berbeda ya, karena di sini tidak ada. Kita cari di lot dengan nama desktop. Kita klik OK, pilih OK. Jadi seperti ini layer yang telah dibuat dengan nama gambar, warna, kemudian tipe, dan tebal garisnya. Selanjutnya bisa kita tutup, lalu kita bisa mulai menggambar. Sebelumnya kita klik dulu layer as. Kita akan mulai menggambar as dengan klik polyline atau shortnya PL, enter, klik di sembarang tempat. Kita nyalakan dulu F8, atau jika di bidang gambar ada di bawah sini, agar garis yang dibuat bisa lurus horizontal maupun vertikal. Dan kita masukkan ukurannya 300. Kemudian kita buat garis untuk dinding bagian luar menggunakan perintah offset atau shortnya off, enter. Kemudian ketik T atau true, enter. Kita pilih objeknya, kemudian kita arahkan ke atas sesuai ukurannya 7,5. Kita klik lagi objeknya 7,5 meter ini. Kemudian membuat dinding bagian dalam, kita klik lagi objek tadi, kemudian ketik 6,5 enter dan 6
untuk cek ukurannya kita bisa gunakan dimension atau dimensi, apakah garis yang telah kita buat sudah sesuai ukurannya. 6,5. Oke. Kemudian garis yang bagian sini. Oke, garis-garis yang kita buat sudah sesuai. Kemudian kita masukkan masing-masing garis ke layer yang sesuai seperti ini. Dinding bagian luar kita klik semua, kita masukkan ke layer dinding luar, kemudian dinding bagian dalam kita masukkan ke layer bagian dinding dalam seperti ini. Setelah ini selesai, kita membuat kolom. Kita bisa menggunakan perintah rectangle atau perintah polyline. Di sini saya akan mencoba menggunakan perintah polyline. Kita klik PL enter dan ukuran 15 dan 15 terus seperti ini. Kita ganti layarnya menjadi layar kolom seperti ini. Kemudian kita perbanyak kolom ini, kemudian ditaruh di sudut-sudut pada denah dengan menggunakan perintah Ctrl Enter atau copy. Kemudian selanjutnya kita beri arsir pada semua dinding yang ada. Kita ganti dulu layarnya, arsir dinding, baru kita klik lagi. Jika dirasa arsirnya terlalu rapat atau kurang rapat, kita bisa mengganti skalanya pada bagian sebelah sini. Sebagai contoh, jika kita perkecil skalanya, hasil arsir yang didapat akan semakin rapat. Dan begitu sebaliknya, jika kita perbesar skalanya, maka hasil arsirnya akan lebih renggang. Ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuang garis yang ada di dalam kolom dengan menggunakan perintah trim atau shortnya TR enter. Kita bisa langsung klik garis-garis yang tidak dibutuhkan seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat kusen pintu. Kita ganti dulu layarnya kusen. Untuk perintah polyline kita bisa klik PL, untuk rectangle bisa ketik rect. Untuk saat ini saya akan mencoba menggunakan perintah polyline. Kita klik di sembarang tempat, kemudian masukkan ukurannya 5 enter, 15 enter, 5 enter, seperti ini. Kemudian kita buat garis sepanjang 80 enter, dan kita copy saja untuk ini.
Lalu kita buat daun pintunya, kita ganti layarnya menjadi daun pintu. Kita ketik PL lagi, kita masukkan ukurannya. Empat 80 4, lalu C close seperti ini. Kemudian kita gunakan arch yang start center end, start center end seperti ini. Nah, ini untuk pintu yang pertama. Kemudian kita copy dulu. Lalu selanjutnya kita masukkan tiap-tiap pintu. Untuk pintu yang pertama di bagian sini ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita pindah dengan perintah di sini. Kemudian ini. Selanjutnya ini, selanjutnya kita hapus bagian arsir di pintu ini. Kita bisa gunakan perintah trim. Kemudian selanjutnya kita membuat jendela. Langkah-langkahnya seperti saat membuat pintu tadi, kita buat dulu di luar area. Kita pilih dulu layarnya kosen PL 94 dan ukurannya kita bisa gunakan rectangle 5x15 ini. Kemudian tambah lagi. Garis, kita buat garis PL lagi dari sini 70 meter, kemudian mirror ini.
Seperti ini jendelanya. Kita copy, kita masukkan ke dalam denah. Oke, selanjutnya kita akan menghapus objek yang di dalam jendela ini dengan menggunakan perintah trim atau shortcut-nya tr enter. Kemudian kita pilih objek seperti ini. Begini hasilnya setelah kita tambahkan jendela dan pintu. Lalu mengapa di sini pada pintu terdapat garis? Karena elevasi dari lantai, ketinggian lantai di sini dan di kamar mandi ini berbeda, jadi lebih turun, sedangkan ketinggian lantai pada ruangan sebelah sini dan ruangan sebelah sini itu sama. Kolom yang ada, caranya dengan ketik H kemudian enter. Sebelumnya kita ganti dahulu layer yang digunakan, kita ganti arsir kolom, kemudian ketik H enter, pilih arsir yang ini, kemudian tinggal klik. Lalu langkah selanjutnya adalah memberi dimensi pada setiap garis. Caranya dengan klik dimension ini. Ada banyak pilihan. Untuk garis yang lurus kita gunakan yang paling atas linear, yaitu dengan shortcut-nya DLT enter. Seperti ini. Nah, sebelum kita memberi dimensi, kita tambahkan dulu layernya. Kita buat layer baru dengan nama dimensi. Kita rubah warnanya menjadi warna putih. Kemudian tebal garisnya 0,13. Oke. Nah, untuk mengatur seperti ukuran teks, kemudian besar garis di ujung seperti ini. Garis di ujung ini kita gunakan shorty D atau dim style. Ini kita ganti dahulu layernya. Ini kita ubah dengan klik
saya sudah membuat ini denah, kemudian modify. Kita bisa atur dari teks yang digunakan, kemudian ukuran arrow-nya, semuanya di sini. Kemudian klik OK, langsung saja kita akan memberi teks nama ruangan pada setiap ruangan yang ada. Kita klik Enter, kemudian klik 94, kita tuliskan nama ruangannya, misalkan ruang tidur. Enter, kita cari simbol plus minus 0,00, kita taruh di tengah-tengah seperti ini. Furniture di setiap ruangan yang ada. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan tempat tidur, kloset, dan sofa seperti ini. Jadi ini tinggal kita copy dengan klik objeknya, Ctrl C, kemudian kita kembali ke file AutoCAD tadi, Ctrl V, taruh sini. Nah, ini karena ukurannya terlalu besar, kita bisa kecilkan dengan menggunakan perintah scale atau shortnya SC Enter. Kita pilih objeknya, Enter, kemudian kita ketik 0,9. Kita pindahkan objeknya agar lebih rapi seperti ini. Nah, untuk perabot ini sendiri kita buatkan layer baru dengan nama dengan tebal garis 0,5 seperti ini. Oke, kita ganti layarnya menjadi furniture. Oh ya, untuk tulisan-tulisan ini kita gunakan layer baru dengan kita beri nama ruang. Centang. Oke, kita ganti dengan nama ruang seperti ini. Selanjutnya kita copy kloset. Oke, langkah selanjutnya kita akan memberi arsir pada denah ini.
Yang pertama kita ganti dulu layarnya menjadi garis lantai, kemudian kita ketik enter, kita cari arsirnya yaitu AC37, klik sini. Karena terlihat terlalu rapat, maka kita bisa ganti skalanya, misal seperti ini, atau seperti ini. Kemudian kita klik escape pada keyboard, lalu kita ketik H lagi, kita cari arsir untuk kamar mandi, dan di sini. Karena ini tidak terlalu terlihat arsirnya, maka dari itu kita ganti lagi skalanya, bisa menjadi 1. Ini terlalu rapat, kita ganti lagi. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat potongan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat garis potongan di sini, seperti pada contoh gambar. Kita ketik dulu PL, kemudian kita buat garis sini, terserah. Kita klik F8 agar garisnya bisa lurus vertikal sampai gini. Enter. Lalu kita ganti garis ini menjadi layar potongan seperti ini. Dan langkah selanjutnya kita membuat gambar seperti ini, circle. Kita kira-kira saja ukurannya. Ini kemudian kita buat garis PL, enter. Kita tinggalkan agar garisnya tepat di tengah-tengah.
Jadi ini hasil dari gambar denah dari contoh Ibu Anissa. Sekian video tutorial membuat denah sederhana dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.